Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pertemuan kedua kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran terkait dengan hal-hal yang harus dievaluasi. Kalau kita bicara tujuan pembelajaran, ada 3 aspek tujuan pembelajaran yang harus kita ukur dalam setiap pembelajaran, yaitu pertama adalah aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif. Ini didasarkan atas teori Bloom yang tahun 2001 atau tahun sebelumnya juga sudah masuk dalam 3 aspek ini, tapi pembahasan kita pada kali ini kita fokus pada 3 aspek ini yang kita dasarkan pada revisi taksonomi Bloom tahun 2001. Karena saya lihat di kurikulum 2013 atau kurikulum yang berlaku sekarang, memang 3 aspek ini yang diukur dan yang didasarkan pada revisi taksonomi Bloom tahun 2001. Jadi kalau kita mengajar itu ada 3 aspek yang harus kita tingkatkan, yaitu yang menyangkut aspek kognitif atau pengetahuan, kemudian aspek psikomotor atau keterampilan, dan aspek afektif atau sikap. Dasar dari pembahasan kita pada hari ini adalah taksonomi Bloom dari Anderson dan Krathwohl tahun 2001. Ini yang kita kenal dengan C1 sampai dengan C6. Di mana C1 itu adalah mengingat, kemudian C2 memahami, C3 menerapkan, C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Yang diperbaiki dari revisi tahun 2001 itu adalah antara evaluasi dan create. Kalau dulu C5 adalah sintesis dan C6 evaluasi. Sekarang dibalik, C5 menjadi evaluasi dan C6 menjadi create. Kemudian kalau dulu menggunakan kata-kata benda, sekarang kata kerja. Jadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini adalah tingkatan dari tujuan pembelajaran. Tentu semakin tinggi levelnya, biasanya kalau kita mengembangkan suatu instrumen, semakin sulit. Makanya kalau antara C1 remember dengan apply ini, kalau dalam taksonomi Bloom revisi biasa digolongkan sebagai low order thinking skill atau keterampilan atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Sedangkan dari analisis, evaluasi, dan create ini adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, di mana di dalamnya itu ada creative thinking skill dan critical thinking skill. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu mencakup 2 aspek, yaitu aspek creative thinking skill dan kemampuan atau keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill. Kemudian di sini kata-kata operasional yang biasa kita gunakan, misalnya kalau untuk kemampuan mengingat atau remember, itu termasuk menghafalkan konsep-konsep, mengingat, dan seterusnya. Dan biasanya kalau kita mengembangkan soal, tingkatan C1 ini adalah tingkatan yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena sebetulnya kalau soal-soal yang kita kembangkan hanya berbasis C1 itu hanya menanyakan hal-hal yang sifatnya dangkal, yang tertulis di buku, jadi hanya hafalan-hafalan belaka yang sudah dihafalkan oleh siswa, kemudian kita suruh sebutkan, kita suruh tuliskan, kita suruh ingat, dan seterusnya. Dan biasanya levelnya adalah paling rendah, kemampuan menghafal. Misalnya, sebutkan definisi evaluasi tahun berapa kemerdekaan Indonesia, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu adalah hal yang paling dangkal. Sah-sah saja untuk diukur dalam pembelajaran, tapi yang harus dipahami adalah
bahwa masing-masing tingkatan ini harus terwakili dari tingkatan C1 sampai dengan C6. Malah kalau kita berpikir berdasarkan kurva normal, misalnya kalau tingkatan remember atau mengingat ini yang paling rendah, mungkin nanti dia diwakili 5%. Kalau dari 100 orang berarti dia diwakili 5 orang atau 5 butir lah. Sedangkan kalau tingkatan create atau mencipta ini harusnya juga ada perwakilannya, misalnya 5 butir juga. Kenapa begitu? Karena kan supaya berimbang antara remember dan create. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus ada yang paling rendah dan harus ada yang paling tinggi dalam tes kita? Karena di dalam kelas kita yang jumlahnya 30 atau 40 orang atau kurang dari itu, berdasarkan teorinya kurva normal bahwa tingkat kemampuan mereka itu akan menyebar sesuai dengan kurva normal, di mana yang paling rendah kemampuannya ada sekitar 5%, yang paling tinggi kemampuannya itu ada sekitar 5%, kemudian di atasnya rendah itu mungkin ada sekitar 20%, kemudian di bawahnya sangat tinggi atau superior itu ada sekitar 20%. Yang paling banyak adalah di tengah-tengah antara sedang. Kelompok sedang ini biasanya dalam kelas kita itu ada sekitar 40 sampai dengan 60%. Maka itulah kita dianjurkan, tetap juga untuk membuat tes yang levelnya rendah untuk disiapkan kepada siswa-siswa yang memiliki kurang kemampuan atau kemampuannya kurang. Kenapa? Supaya mereka juga tetap ada soal yang bisa dijawab dan yang memungkinkan untuk lulus, kendati pun lulus dengan level rendah juga tetap ada. Begitu juga kita siapkan soal-soal yang sangat sulit. Ini untuk siswa-siswa kita yang punya kemampuan tinggi, supaya dia berbeda dengan yang lainnya. Bayangkan kalau misalnya ternyata kita hanya membuat soal-soal yang mudah, misalnya remember, understand, dan apply, hanya 3 kelompok tingkat kemampuan rendah ini, maka itu kan hampir sebagian siswa di kelas itu akan dapat menjawab benar. Apa yang akan terjadi? Sehingga orang-orang yang punya kemampuan tinggi harusnya lebih dari yang lain, ya hasilnya juga akan sama dengan mereka yang kemampuannya sedang atau rendah. Ini akhirnya mereka akan rugi. Padahal sebetulnya kepada mereka ini harusnya juga disiapkan soal-soal yang tingkat tinggi atau high order thinking skill, supaya mereka bisa lulus dengan baik atau lebih baik dari teman-temannya yang punya kemampuan rendah. Ini anjurannya seperti ini. Jadi taksonomi Bloom ini dari C1 sampai C6 ini adalah acuan kita untuk mengembangkan instrumen penilaian dalam pembelajaran atau instrumen evaluasi dalam pembelajaran. Kata-kata operasional di sini sudah disiapkan, misalnya kalau untuk tingkatan mengingat itu menghafal, mengingat, kemudian tingkatan kedua itu menerjemahkan, menginterpretasikan, dan seterusnya. Tapi nanti kita lihat di sini lah yang lebih bagus itu kita perhatikan di sini. Ini kata-kata operasional yang sudah dikembangkan oleh Bloom yang revisi Anderson dan Krathwohl tahun 2001. Kata-kata operasional ini langsung saya ambil di bukunya. Yang pertama adalah tingkatan C1 yaitu remember atau mengingat. Definisinya itu adalah mengingat fakta-fakta, istilah-istilah, atau pengetahuan spesifik lainnya dengan cara memanggilnya dari memori jangka panjang. Jadi menyimpannya dalam, jadi memanggil atau ingatan-ingatan yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang selama ini kita sudah hafalkan. Jadi sebenarnya menghafal di sini, itu kemudian ditunjukkan dengan kata-kata operasional seperti ini, yaitu ada menghitung, ada mendefinisikan, ada menjelaskan, ada menggambar, ada menemukan, ada mengidentifikasi, memberi label, mendaftarkan, menempatkan, memberi nama, recall, memanggil, recite, juga mencatat ya,
Kemudian record mencatat, state menyatakan, dan tell menceritakan. Ini kata-kata operasional inilah yang menunjukkan bahwa tingkatan suatu tes itu dia berada pada C1 atau remember. Definisinya itu adalah mengingat fakta-fakta, konsep-konsep, atau pengetahuan spesifik lainnya yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang, long term memory. Ini kata-kata operasional ya, tentu ini nanti tinggal dikembangkan, tapi belum itu telah membuat kata-kata operasional seperti ini yang nanti dapat kita pastikan bahwa kalau dia menggunakan kata-kata operasional seperti ini dalam suatu bukti tes, maka itu adalah tingkatan C1 atau remember. Kemudian tingkatan C2 understand, memahami. Tingkatan ini tentu kalau dari kualitasnya lebih sulit, sedikit lebih sulit ketimbang hanya sekadar mengingat. Karena kalau sudah memahami ini berarti upaya dari siswa, kalau kita mengukur soal kedua ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh siswa dengan pengetahuannya. Tidak hanya menghafalkan fakta, tapi sudah tambahan upaya dari siswa untuk menjawab soal yang terkait dengan tingkatan C2 ini. Dan biasanya dia lebih sulit dari tingkatan C1. Understand atau memahami, yaitu memahami dan membangun makna dari secara lisan atau tertulis dan komunikasi grafis. Jadi membangun makna atau mengkonstruksi makna atau memahami makna secara lisan, tertulis, dan komunikasi grafis. Kata-kata operasional yang digunakan untuk menjelaskan atau merumuskan tes yang terkait dengan tingkatan C2 ini adalah yang pertama adalah mengklasifikasikan, kemudian menjelaskan. Menjelaskan ini sebenarnya saya lihat terlihat juga ada di C1, tapi menjelaskan di C1 ini mungkin yang dimaksudkan dia lebih rendah, dan menjelaskan itu adalah mungkin kalau kita bertanya tentang apa itu definisi evaluasi, dia mengungkapkan definisi evaluasi sesuai dengan yang tertulis dalam buku atau dalam referensi. Kalau ini tentu sudah menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian mendiskusikan, kemudian mencontohkan atau memberi contoh, menjelaskan, kemudian ekstrapolasi, menjelaskan dengan kata-kata sendiri, mengidentifikasi, menginterpretasi, membuat ringkasan atau outline, kemudian menjelaskan, parafrase ini menjelaskan dengan kata-kata sendiri juga, kemudian menyajikan, menyatakan kembali, summarize atau ringkasan, menceritakan, dan translate, menerjemahkan. Ini kata-kata operasional untuk tingkatan C2. Jadi menafsirkan, menceritakan, membuat summarize atau ringkasan, menyatakan kembali, represent, menyajikan, kemudian paraphrase, menafsirkan dengan kata-kata sendiri, atau membuat ringkasan, atau menafsirkan, atau mengidentifikasi, membuat ekstrapolasi, atau menjelaskan, memberi contoh, diskusi, menjelaskan, describe, dan mengklasifikasi. Itulah kata-kata operasional yang digunakan untuk menyatakan tes yang mengukur tingkatan C2. C2 tentu lebih sulit dari tingkatan C1. Nah, kemudian yang lebih sulit lagi kalau dari segi tingkatannya itu adalah C3 atau menerapkan. Tingkatan C3 ini didefinisikan sebagai menggunakan suatu prosedur ke dalam situasi nyata atau situasi baru, novel dan concrete situation. Suatu prosedur atau langkah-langkah atau rumus kemudian digunakan dalam suatu situasi baru atau situasi nyata. Itulah yang disebut sebagai apply atau menerapkan. Kata-kata operasional untuk menunjukkan tingkatan C3 ini antara lain adalah carry out, membawa,
mengklasifikasi tentu ada di C2, C3, tapi ini kan nanti akan ditentukan tingkat kesulitannya. Mengklasifikasikan itu ada masuk kategori C2, tentu ya ini yang lebih sederhana, kemudian mengklasifikasikan itu masuk juga kategori C3, maksudnya klasifikasi tentu yang lebih sulit, yang sesuai dengan upaya dari tidak berdasarkan apa yang diklasifikasi di buku, tapi klasifikasi itu dilakukan dengan pemikiran sendiri oleh siswa atau peserta tes. Kemudian menghitung, jadi menghitung, menerapkan rumus-rumus, menggunakan rumus-rumus dan seterusnya, itu masuk kategori C3. Kemudian mendemonstrasikan, menentukan, ini masuk kategori draw tadi, menggambar, ada juga di C1, ada di C3. C1 itu tentu level yang paling rendah, level rendah untuk tingkatan menggambar. Kalau ada yang lebih sulit yang menggunakan gambar yang lebih rumit, tentunya itu bisa masuk kategori C3. Memutuskan, kemudian mengilustrasikan, mengimplementasikan, kemudian menyiapkan, prepare, memilih, menunjukkan, memecahkan, mentransfer, atau kemudian menggunakan, itu masuk kategori tingkatan C3. Sebenarnya kata-kata ini sengaja saya tidak terjemahkan ini supaya nanti Bapak Ibu yang jadi guru bisa dijadikan acuan. Nanti kalau terjemahannya kan tinggal dilihat Google. Dan kata-kata operasional inilah sebenarnya yang ditunjukkan oleh penulis buku ini. Kalau kita ingin mengembangkan C1, C2, dan C3. C1, C2, dan C3 inilah yang termasuk kategori low order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Tentatipun ada juga penulis yang mengelompokkan bahwa apply ini masuk kategori tingkatan berpikir tingkat menengah atau sedang. Tapi kalau berdasarkan penggolongan dari Anderson dan Krathwohl, itu hanya ada dua kelompok, yaitu berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Itu kata-kata operasionalnya. Kemudian untuk tingkatan C4 atau analyze, ini tentu ini termasuk kategori tingkat tinggi atau berpikir tingkat tinggi, di mana berpikir tingkat tinggi tadi saya jelaskan bahwa di situ ada berpikir kritis dan berpikir kreatif di dalamnya. Nah, itu mencakup analyze, evaluate, dan create, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Mencipta itu adalah tingkatan yang paling tinggi dalam berpikir. Dan biasanya soal-soal kegiatan mencipta ini, kalau saya coba tugaskan anak-anak S1 untuk mencari butir-butir tes yang levelnya sampai dengan C6 itu sangat sulit untuk kita temukan. Kecuali kalau di soal-soal yang tingkatan soal-soal olimpiade, atau ada di soal-soal masuk perguruan tinggi negeri yang terutama di bahasa Indonesia itu banyak ya, kayak membuat puisi itu mengembangkan apa semua bisa kita kategorikan C6. Tapi persoalannya kan di sana kebanyakan butir tesnya itu dalam bentuk pilihan ganda. Sebenarnya kalau bentuk pilihan ganda itu boleh, bisa saja kita membuat dan mungkin memang kita membuat sampai dengan C6, tetapi ya yang kendati pun dia C6 sebenarnya karena tugas siswa pada saat itu hanya menganalisis pendapatnya orang, maka tentu sedikit lebih mudah. Sebenarnya yang paling pas ini, kalau untuk mengukur tingkatan analyze, evaluate, dan create, ini adalah dengan menggunakan esai. Ya, tapi bisa juga pilihan ganda, hanya memang untuk bisa menulis tingkatan pilihan ganda itu, bagi seorang guru atau dosen memang punya kemampuan ekstra bagi kita guru untuk membuat sampai dengan tingkatan ini. Karena kebanyakan orang kalau saya perhatikan kalau di tingkatan-tingkatan sekolah menengah ke bawah itu hanya bermain hanya berkisar antara C1 sampai dengan C3. Kebanyakan C1 dengan C2 malah kalau saya suruh anak-anak S1 untuk mencari contoh tes. Kebanyakan C1 dan C3. Dan C5 analyze, evaluate, dan create ini kebanyakan kita temukan tes-tes untuk seleksi umum seperti tes TOEFL itu ada analyze, evaluate, dan create. Seperti tes masuk perguruan tinggi negeri ada sampai create. Kemudian tes olimpiade matematika, fisika, dan seterusnya kebanyakan berkisar antara analyze, evaluate, dan create. Jarang kita temukan yang tingkatan low order thinking skill atau C1, C2, C3. Ya ada C3 tapi dia tidak terlalu banyak. Tapi C1
jarang kita temukan. Mungkin kalau perbandingannya sekitar kalau dari 100 nomor barangkali mungkin ada sampai 5 nomor atau 6 nomor. Tapi kebanyakan nanti bergerak di analyze, evaluate, dan create. Create banyak dia. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus begitu? Karena soal-soal itu digunakan untuk menyeleksi dari ratusan ribu orang, kemudian yang dipilih itu hanya ribuan. Misalnya 100.000, yang dipilih hanya 3.000. Maka memang kalau model seperti ini, peserta yang banyak yang diambil hanya sedikit, memang tidak ada pilihan lain. Kita harus memperbanyak tingkatan create atau C6, C5 dan C4. Malah kebanyakan di C6. Artinya apa? Kalau orang sampai bisa menjawab banyak nomor dengan tingkatan analyze, evaluate, dan create ini, maka sudah pasti kemampuannya tinggi. Kemampuan tinggi itu nanti ada korelasinya dengan cepatnya dia sukses atau cepatnya berhasil, atau tingginya inteligensi dan cepat berhasil di perguruan tinggi. Itu yang dimaksudkan. Karena memang kursi yang diperebutkan hanya sedikit, tetapi pesertanya banyak sekali. Maka itulah digunakan tes seperti ini. Sama dengan tes TPNS, juga kebanyakan menggunakan di tingkatan seperti ini. Tapi tahun pertama, tahun lalu, kebanyakan orang tidak lulus karena belum bisa diprediksi sejauh mana kemampuan para calon atau para peserta yang mendaftar. Kemudian pada tahun kedua agak dipermudah sehingga banyak yang menjawab benar dan akhirnya bebas untuk memilih siapa yang berkualitas, siapa yang tidak. Tapi anjurannya bahwa kalau tes yang sifatnya skala besar seperti itu memang kita harus melibatkan minimal tingkatan analyze, evaluate, dan paling bagus kalau dia create, sehingga nanti betul-betul terseleksi orang yang bisa diterima untuk masuk di kelas-kelas kita yang kita inginkan. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalau kita tingkatan analyze itu atau menganalisis, ini didefinisikan memecahkan dari keseluruhan menjadi bagian-bagian, jadi menguraikan dari keseluruhan menjadi bagian-bagian, memahami peranan dan masing-masing bagian itu, memahami hubungan antar bagian, dan relationship dan hubungan antara dengan keseluruhan bagian itu. Jadi memecahkan, breaking down of whole, memecahkan dari keseluruhan menjadi bagian-bagian tertentu, memahami peranan masing-masing bagian, keterkaitan antar bagian, dan keterkaitan secara keseluruhan struktur. Jadi ini sifatnya ada memecahkan atau menguraikan. Itu kegiatan analisis. Kata-kata operasional yang digunakan biasanya untuk menuliskan butir tes yang terkait dengan analisis ini adalah ya, analyze, menganalisis, breakdown, memecahkan, kemudian mengkategorikan, mencirikan, compare, membandingkan, kontras, mempertentangkan, membandingkan juga, differentiate juga sebenarnya membandingkan juga ini, tapi nanti berbeda. Kemudian discriminate, mempertentangkan, distinguish juga membandingkan sebenarnya, membedakan ya. Kemudian menguji, eksamin, kemudian menyimpulkan, kemudian menginvestigasi, meneliti, menghubungkan, atau memisahkan. Ya, kalau dalam taksonomi yang lama, antara analisis itu dia memecahkan menjadi bagian-bagian. Kalau sintesis itu menyatukan beberapa bagian, itu bedanya. Tapi di sini kalau kelihatannya kalau untuk taksonomi yang baru ini antara analisis dengan sintesis itu disatukan. Sehingga ini menyatukan, mengumpulkan menjadi bagian-bagian atau memisahkan menjadi bagian-bagian lebih kecil dan memahami fungsinya secara keseluruhan, itu adalah masuk kategori analisis. Ini kata-kata operasional yang digunakan. Jadi kalau dalam tes menyuruh siswa untuk menganalisis atau memecahkan atau mengkategorikan, mencirikan, membandingkan, mempertentangkan, menggabungkan, membedakan atau diskriminasi
atau distinguish membedakan juga, atau eksamin menguji, atau infer menyimpulkan, atau menginvestigasi dan menghubungkan serta memisahkan. Itulah kata-kata operasional untuk tingkatan C4. Tentu ini adalah merupakan soal-soal yang sulit. Kemudian tingkatan yang kelima adalah mengevaluasi atau evaluate. Membuat pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Jadi membuat pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Itu adalah tingkatan kelima atau tingkatan evaluasi. Ini kata-kata operasional terlihat di sini, ada itu, ada assess, ada choose, ada conclude, ada kritik, mengkritisi maksudnya. Kemudian ada decide, maksudnya memutuskan. Kemudian ada evaluate, ada just, mempertimbangkan, ada justify, membenarkan, ada predict, meramalkan, ada prioritize, mengutamakan, ada proof, membuktikan, ada rank, mengurutkan. Ya, rank itu maksudnya peringkat, memeringkatkan. Ada rate, menilai, kemudian ada select, memilih. Ini kata-kata operasional untuk tingkatan C5. Tentu ini adalah tingkatan yang sulit. Tapi pada umumnya kalau dia tingkatan C5 ini memang terkait dengan misalnya kita mengkritisi ada satu hal atau satu tulisan, kemudian kita suruh mengkritisi, itu bisa kategori C5. Kemudian ada satu tulisan, kemudian kita disuruh untuk mencari ide utamanya, itu bisa masuk kategori C5. Kalau kita disuruh menulis misalnya ada tulisan, kemudian kita disuruh menguraikannya, itu bisa masuk kategori C4. Karena ini kan lebih kepada uraian, menjelaskan misalnya. Tapi menjelaskan masuk kategori C2. Ini uraian tentu lebih sulit dari sekedar C2 ya, membandingkan. Kemudian itu C5 adalah dicirikan biasanya kalau kita disuruh mengkritisi, memilih, membuat konklusi atau kesimpulan, atau mempertimbangkan misalnya, atau menilai, atau memutuskan, atau justify, membenarkan, atau mempredik, itu masuk kategori C5. Ini tingkatan yang sulit. Nah, tentu yang paling sulit adalah tingkatan C6. Ini soal yang paling sulit biasanya. Soal ini memang akan lebih pas kalau diukur dengan soal esai, karena mudah sekali untuk kita mengembangkan butir tesnya kalau tes esai. Tetapi kalau tes pilihan ganda bisa memang hanya butuh kemampuan khusus, butuh latihan khusus, terutama nanti karena kesulitan dalam membuat tes pilihan ganda itu pada umumnya adalah bukan mengembangkan pernyataannya atau stemnya atau soalnya, tapi mengembangkan pilihannya. Mengembangkan pilihan yang serupa atau homogen, ternyata itulah yang sulit kalau dalam mengembangkan tes pilihan ganda. Makanya ini memang butuh latihan khusus ini. Silakan kalau Bapak Ibu yang guru terutama, silakan dicari ini C6 ini, carilah di soal-soal olimpiade, atau carilah di soal-soal masuk perguruan tinggi negeri, karena saya lihat itu ada di situ ada beberapa nomor yang mengukur tingkatan C6 ini, terutama dalam kaitan dengan misalnya ekonomi itu banyak, bahasa biasanya banyak, paling banyak kalau di bahasa. Di tes TOEFL itu ada C6 ini banyak. Jadi memang dia butuh kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk bisa menjawab benar dengan soal-soal seperti ini. Jadi butuh keahlian khusus. Biasanya memang disiapkan untuk orang-orang yang punya kemampuan super ya, dari yang lainnya, di atas yang lainnya. Itulah tingkatan C6. Jadi C6 itu adalah creating a new form, membuat suatu butuh baru dari unsur-unsur atau bagian-bagian, menggabungkan elemen-elemen tersebut menjadi suatu bentuk yang utuh dan koheren secara keseluruhan. Kalau ini creating itu adalah menyatukan atau menggabungkan unsur-unsur menjadi elemen secara bersama-sama menjadi suatu bentuk yang koheren, tentu bermanfaat, berfungsi. Kalau evaluasi tadi membuat pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu. Kalau ini yang membuat creating
membuat suatu bentuk baru berdasarkan bagian-bagian atau unsur-unsur, dan unsur-unsur digabungkan itu menjadi berfungsi secara koheren, menjadi suatu bentuk baru yang utuh dan berfungsi. Itu yang disebut dengan create. Jadi menuliskan, misalnya disuruh menulis proposal atau membuat tesis, disertasi, itu sebenarnya masuk dari unsur create ini. Jadi menggabungkan unsur-unsur menjadi suatu bentuk. Di sana ada kemampuan menulisnya, di sana ada kemampuan teorinya, di sana ada kemampuan statistiknya, kemudian digabung menjadi satu, dan lahirlah suatu tulisan berupa tesis, disertasi, atau skripsi. Itu masuk create, mencipta. Kalau kita disuruh membuat proposal, tentu kalau untuk membuat proposal itu banyak unsur yang terlibat di dalam. Tentu ada pengetahuan metodologinya, ada pengetahuan teorinya, ada kemampuan menulisnya, kemampuan membuat kerangka pikir, membuat hipotesis, dan seterusnya, kemudian menjadi satu yang utuh yang disebut sebagai proposal. Yang secara koheren nanti kemudian itu bermakna, itu adalah create. Dan contoh kata operasional untuk pembuatan tes yang sifatnya create ini dapat kita baca di sini, yaitu adapt, menyesuaikan, adaptasi, kemudian create, mencipta, merancang. Mungkin kalau di sekolah barangkali kita suruh siswa untuk membuat pola baju seragam, kemudian mereka bekerja untuk menjahit baju seragam itu sendiri, bisa masuk ke kata create di sini. Atau mungkin juga bisa mengembangkan misalnya, atau merumuskan, memformulasikan, merumuskan, kemudian imagine, membayangkan, integrate, menyatukan, kemudian invent, menemukan, atau make, membuat, atau modify, memodifikasi, perform, menyajikan, plan, merencanakan, predict, meramalkan, produce, menghasilkan, propose sama dengan merencanakan, propose atau proposal, merencanakan suatu kegiatan. Ini adalah tingkatan C6. Tingkatan C6. Nanti mungkin berikutnya ini harus kita praktek bagaimana mengembangkan tingkatan instrumen evaluasi yang terkait dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nanti saya akan kasih tugas begini. Sekarang kita kenal saja dulu. Sengaja saya berikan di awal ini supaya untuk dipelajari. Kata-kata operasional ini sengaja saya tidak terjemahkan supaya nanti jangan sampai ada salah penafsiran. Lebih bagus nanti kalau Bapak Ibu nanti mau gunakan ini, silakan dirujuk ke kalau kemampuan bahasa Inggrisnya agak kurang, silakan dibuka di Google, semuanya ada ini, dan terjemahannya bisa sangat bervariasi. Oke, saya kira kita ini. Jadi saya ulangi tadi ada 6 tingkatan, yaitu C1 sampai C6. Kemudian perbedaan dengan taksonomi yang lama, kalau ini dia menggunakan kata-kata kerja, yaitu remember, mengingat, kemudian memahami, understanding, kemudian menerapkan, apply, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau yang lama itu menggunakan, kalau taksonomi yang lama menggunakan kata benda. Kalau kita perhatikan itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang bedanya dengan taksonomi yang lama adalah pada C5 dan C6. Kalau taksonomi yang lama C5 itu sintesis dan C6 evaluasi. Kalau sekarang C5 adalah evaluate dan C6 adalah create atau mencipta. Itu bedanya. Tapi dalam kurikulum kita memang sekarang ini yang digunakan adalah ini. Jadi nanti tolong diperhatikan, kebanyakan kalau kita lihat di tes-tes yang dikembangkan itu belum sampai ke create karena masih mengacu pada model taksonomi belum yang lama. Tapi kalau kita baca di kurikulum kita yang baru, kurikulum 2013 itu yang berlaku di sekolah menengah ke bawah, sebenarnya sejak dibuatnya kurikulum itu sudah mengacu ke taksonomi revisi ini. Sudah mengacu taksonomi revisi, tahun nanti dipelajari kembali bahwa memang pengembangan instrumen harus berdasarkan ini. Tapi saya pada saat mengajar di S1 ke mahasiswa S1 sering sekali saya menyuruh mereka untuk mengumpulkan instrumen evaluasi yang mereka biasa gunakan untuk dijawab pada saat mereka sekolah, entah di SD, entah SMP,
entah SMA ataupun entah di dosen-dosen mereka, kebanyakan orang saya perhatikan itu hanya berkisar pada C1 sampai dengan C3. Kenapa? Karena bisa jadi karena pengetahuan tentang teori evaluasi yang kurang. Tapi kalau ini sebenarnya Bapak Ibu rujuk ini, maka harusnya lebih bervariasi kalau dalam mengembangkan tes. Itu tadi alasannya itu, karena memang di kelas kita itu ada kemampuan rendah, ada yang kemampuan tinggi. Ada kecenderungan kalau kita di perguruan tinggi karena ketidakmampuan mengembangkan sampai dengan C6 ini, jadi akhirnya tidak berbeda antara siswa yang kemampuannya rendah dengan level kemampuan tinggi. Kenapa? Karena soalnya sama. Tadi jelaskan, tadi misalnya jelaskan definisi apa misalnya, atau kalau soal-soal yang terkait dengan sains misalnya juga begitu sederhana, sehingga orang yang kemampuannya rendah tidak jauh beda nilainya dengan orang yang kemampuannya tinggi. Kenapa? Karena soalnya mirip-mirip. Soalnya misalnya hanya berkisar antara pengetahuan, pemahaman, dan antara ingatan, kemudian memahami dan menerapkan. Tidak ada sampai dengan C4, C5, dan C6. Kalau hanya 3 tingkatan, kemampuan berpikir tingkat terendah, maka orang yang kemampuannya biasa-biasa juga akan bisa menjawab. Kemampuan yang tinggi juga lebih bisa lagi, kemampuan yang rendah juga akan menjawab juga, sehingga nilai mereka tidak akan berbeda antara satu dengan yang lain. Sebenarnya kalau harus seperti ini bisa merugikan orang yang punya kemampuan tinggi, karena harusnya mereka berprestasi lebih bagus, berbeda dengan yang lain. Tapi karena kita ukur dengan soal-soal yang tinggal levelnya rendah, maka hasilnya akan terjadi seperti itu. Tidak ada bedanya antara punya kemampuan tinggi dengan punya kemampuan yang levelnya rendah. Ini yang bisa saya perhatikan kalau kita dalam hal penilaian. Kemudian kalau terkait dengan taksonomi tujuan psikomotor atau keterampilan, ini juga ada imitasi, ada manipulasi, ada presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ada 5 tingkatan. Ya, biasanya kalau terkait dengan psikomotor ini diukur dengan pengamatan. Ada pedoman-pedoman pengamatan di kelas, pengamatan perilaku, pengamatan perilaku dalam hal proses diskusi, misalnya ada semacam instrumen daftar cek atau pedoman pengamatan yang kita gunakan untuk mengukur pembelajaran kita di kelas. Jadi biasanya ini terkait dengan proses, ini perilaku dalam proses. Kalau tadi kan kemampuan kognitif itu kita pastikan bahwa di sana hanya bisa diukur dengan tes kemampuan kognitif, entah nanti objektif esai. Kalau ini ya diukur dengan daftar cek atau instrumen penilaian psikomotor. Di sekolah-sekolah mungkin saya kira Bapak Ibu sudah paham ini bagaimana cara mengukur perilaku siswa dalam pembelajaran. Ada 6 tingkatan di sini, ada kegiatan peniruan. Andaikan kalau kita mempelajari suatu gerak, misalnya tarian, tingkatan imitasi ini adalah masih mengikuti apa yang dianjurkan oleh gerakan-gerakan guru, dia ikuti tahap demi tahap, karena kan namanya juga baru pemula misalnya, jadi dia mengikuti apa yang dilakukan oleh pendidiknya atau gurunya. Kemudian yang tahapan keduanya adalah tahapan manipulasi, tentu ini sudah mulai lancar gerakannya, beda dengan tingkatan yang pertama tadi, yang ini baru betul-betul baru belajar dan menirukan apa yang dicontohkan oleh pelatih atau tentukan dari gurunya. Kalau ini sudah, kalau tingkatan kedua sudah mulai menggunakan gerakan-gerakannya sudah mulai terlihat, kendati pun tidak dibimbing, tapi bergerak itu sudah bisa bergerak sendiri karena sudah dilatih. Kemudian kalau tingkatan presisi itu gerakannya sudah tepat, sudah terlatih misalnya. Kalau tingkatan artikulasi itu ya sudah bisa merangkai dengan jelas dan gerakannya sudah semakin lincah. Tapi kalau tingkatan naturalisasi, kalau latihan gerak itu sudah familiar betul. Andaikan kalau latihan karate, orang barangkali ini sudah masuk kategori ban hitam. Jadi biar juga dipukul dari belakang dia sudah bisa tangkis karena sudah gerakan refleks. Kalau sudah naturalisasi artinya sudah terbiasa dengan hal itu. Kadang-kadang sementara tidur pun kalau ada hewan yang mengganggu dia bisa pukul karena memang sudah terbawa dalam mimpi, dan itu sudah tingkatan naturalisasi yang paling tinggi. Ini terkait dengan latihan gerak tentunya. Ada 6 tingkatan. Kemudian ini diukur dengan pengamatan biasanya, daftar cek atau pedoman pengamatan. Yang ketiga adalah
terkait dengan afektif atau sikap. Di sana juga ada 5 tingkatan, yaitu tingkatan receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Tingkatan yang paling rendah adalah receiving. Ini baru mulai paham, hanya sekedar untuk ingin menerima, ingin menghadiri sadar akan suatu situasi. Ya, sudah mendengar, sudah diajarkan tentang nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan. Sudah ada keinginan untuk, tapi belum berbuat. Tapi maksudnya ini kan sudah mulai mengenal, persepsinya sudah mulai positif karena sudah diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila misalnya. Sudah tahu tentang nilai-nilai Pancasila, sudah ada keinginan untuk menerima, sudah ada keinginan untuk menggunakan, sudah ada keinginan untuk menghadirkan. Kalau orang belajar agama misalnya sudah mulai mengerti apa itu salat, sudah ada keinginan untuk sholat dan seterusnya, itu masuk kategori receiving, menerima. Kemudian responding, mulai merespon, sudah terlihat dia sudah mulai aktif, sudah ikut berpartisipasi, kendati pun partisipasinya juga belum terlalu ini karena dibatasi oleh pengetahuannya atau responnya yang masih rendah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sudah tingkatan penghargaan terhadap nilai. Kemudian, kalau ini sudah masuk tingkatan menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai, sudah menerima dan setia kepada nilai-nilai itu. Mereka kalau Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam dalam dirinya, dia sudah paham, dia sudah terima, kemudian dia sudah mulai menganut nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Kemudian memegang teguh nilai-nilai, itu kegiatan valuing. Yang keempat itu adalah organization, pengorganisasian. Ya, ini berarti nilai-nilai yang sudah diterima itu kemudian dengan dihubungkan, dikaitkan dengan nilai-nilai yang sudah dianut selama ini, kemudian diintegrasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau tingkatan yang keenam ialah nilai-nilai sudah menjadi pola hidup. Ini sudah tidak ada masalah kalau ini betul-betul sudah sadar betul kalau tingkatan yang keenam ini. Nah, cara mengukur untuk tingkatan taksonomi Bloom yang afektif ini adalah tentu dengan biasanya menggunakan angket. Bukan pengamatan dia, tapi dia kebanyakan menggunakan angket. Angket itu misalnya kita menggunakan skala Likert, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau menggunakan skala frekuensi verbal, sangat sering atau selalu sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Atau bisa juga menggunakan self assessment atau penilaian diri. Tapi biasanya kan skala itu dalam bentuk self assessment. Saya rajin belajar, saya malas ke kantor, saya malas belajar, saya rajin pergi ke perpustakaan. Nah, ini adalah termasuk kegiatan-kegiatan nanti bisa pilihannya sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada 5 pilihan biasanya untuk menguji ini. Jadi digunakan self-assessment dalam bentuk skala untuk mengukur aspek afektif dalam taksonomi Bloom. Cukup sekian, nanti minggu depan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.